Selamat pagi adik-adik di rumah. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah anak online. Nah, anak-anak bosen ya udah lama di rumah. Hari Minggu tidak bisa ibadah, tetapi sekalipun di rumah, anak-anak tetap bisa beribadah. Nah, kita akan memulai ibadah online anak-anak pagi ini. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami akan memulai ibadah online anak Tuhan. Biarlah sukacita boleh kami rasakan. Engkau sendiri yang akan menguasai ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan semuanya kami percayakan dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah, kita olahraga dulu yuk. Anak-anak berdiri semuanya. Nah, sebelum kita melakukan olahraga, Memrona tidak sendirian, tapi Memrona ditemani teman-teman semua. Kenalkan ya, tahu nggak ini? Ini siapa namanya? Nah, ini Kak Kristabel. Halo teman-teman semua. Nah, satu lagi, ini temannya juga. Ini Nelly. Kenalan semua, halo semuanya. Ini yang kelas Benyamin terutama ya, pasti tidak mengenal. Karena kakak-kakaknya sudah di atas kelas. Nah, sebelum kita menyanyikan pujian, kita mau berolahraga dulu ya. Pakai tepuk sehat. Nah, bisa ya? Ini Memrona kasih contoh dulu. Tepuk sehat, rajin mandi, olahraga, makan sehat, di rumah saja. Bisa enggak anak-anak? Diulangi ya, sama-sama ya, sama Memrona ya. Are you ready semuanya? 3, 2, 1. Tepuk sehat, rajin mandi, olahraga, makan sehat, di rumah saja. Nah, sudah sehat kan, sudah bergerak? Ayo kita memuji nama Tuhan. Berdiri semuanya ya. Tuhan Yesus itu sangat mencintai anak-anak. Sekalipun anak-anak di rumah, anak-anak pergi sekolah minggu, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama anak-anak. Ya, kita akan sambung dengan pujian kasih itu memaafkan. Bukan
Tuhan Yesus mengajarkan apa kepada kita saat ada teman yang salah sama kita? Apakah kita harus mengampuni, memaafkan anak itu 3 kali, 7 kali? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita memaafkan, mengampuni 70 kali 7 kali. Nah, masih bersuka cita anak-anak? Senyum ya, meskipun Memrona enggak melihat. Karena kita ibadah online, tapi Tuhan Yesus di atas sana melihat anak-anak yang bersuka cita memuji nama Tuhan ya. Kita akan sambung dengan pujian Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, kita mau siapkan hati kita. Kita akan seangkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian bagimu Tuhan. Kiranya pujian ini boleh menyukakan hati Engkau Bapa dan memberikan sukacita buat anak-anak-Mu. Sebentar kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, mereka boleh tetap memiliki kesetiaan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak, sampai jumpa lagi. Nungguin ya. Kamu juga? Yang ini juga pasti.
Nah, semua nunggu, kok nggak mulai-mulai. Waduh, pasti lupa nih, pasti nggak ada yang kodein tuh teman-teman yang rekam tuh. Ada 1, 2, 3, ada 50 orang kurang. Yang hadir yang rekam cuma 3 orang. Nah, kita kadang-kala nungguin kayak gitu, lalu buat kita nggak sabaran, ayo dong gitu. Lalu ada orang yang nunggu, sabar, nunggunya mau berapa lama pun dia sabar. Nah, hari ini kita mau bicara tentang kesabaran. Kalau beberapa bulan yang lalu kita udah belajar kasih, sukacita, lalu damai sejahtera. Hari ini kita bicara tentang kesabaran. Nah, contoh kesabaran gini, pernah gak kamu minta sesuatu sama orang tua, dan orang tua bilang begini, tunggu dulu ya, gitu. Lalu kamu bilang, enggak, pokoknya harus sekarang. Saya mau ini, pokoknya harus sekarang gitu. Enggak bisa. Orang tua ketika dia berkata sama kita, tunggu dulu ya, maka dia sedang melatih kesabaran kita. Kalau orang tua bilang tunggu dulu, lalu respon kamu gimana? Ayo tanya orang tuanya. Kamu marah? Enggak, pokoknya ngambek gitu. Atau iya mah, saya nunggu kok gitu. Yang kedua, contoh yang kedua, pernah nggak kamu lagi ngantri di kasir, misalnya lagi beli sesuatu di minimarket, lagi ngantri nih, terus tiba-tiba kamu udah ngantri, tiba-tiba ada orang serobot kamu, zut, di depan kamu. Kalau ada orang serobot kamu yang lagi ngantri, kamu kira-kira marah apa enggak? Atau kamu lihat mama kamu, lihat papa kamu lagi ngantri, terus ada yang serobot, kira-kira mama papa kamu marah apa enggak? Nah, itu belajar kesabaran. Makanya hari ini kita belajar kesabaran. Walaupun kita kadang-kala disuruh tunggu dulu ya, atau kita lagi ngantri, sepanjang apapun ngantri yang benar, karena itu bicara tentang kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kita buat orang lain marah. Kalau kamu serobot lagi ngantri di kasir, kamu buat orang lain yang kamu serobot itu marah. Kalau kamu buat orang lain marah, berarti kamu nggak jadi berkat buat orang lain. Makanya hari ini kita bicara tentang kesabaran. Kenapa kesabaran itu kita harus belajar sabar? Kenapa kita harus belajar untuk sabar ya? Lalu yang kedua, apa sih kesabaran itu? Nah, menurut kamu kira-kira sekarang pertama, apa itu kesabaran menurut kamu? Yuk, sabar itu apa? Ada yang tahu gak? Nah, Om David kasih tahu, sabar itu adalah ketenangan hati. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Itu sabar. Udahlah, ketenangan hati. Pokoknya tenang aja. Orang mau ngapain juga terserah, biarin aja. Nah, kenapa kita harus sabar sekarang? Ada 3 alasan kita harus sabar. Yang pertama, kesabaran adalah bagian dari buah roh. Yuk kita buka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yuk buka Alkitabnya semuanya ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa kita harus belajar sabar? Karena yang pertama, kesabaran adalah bagian dari buah roh. Buah roh itu adalah ciri atau tanda orang percaya yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau orang udah bertumbuh di dalam Tuhan, udah jadi orang percaya, ada buah roh dalam hidupnya, maka selain punya kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dia juga akan ada kesabaran. Kalau kesabaran adalah bagian dari buah roh, maka kita juga perlu punya kasih dalam hidup kita. Kesabaran juga bagian dari kasih. Coba buka lagi 1 Korintus pasal yang ke-13. Bilang gini, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4 dan ke-5. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi yang kedua, sabar itu juga bagian dari kasih.
Kalau kita punya kasih, kita sering nyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah katanya, kasih Yesus gitu. Nah kalau kita punya kasih Yesus dalam hidup kita, maka kita juga pasti akan punya kesabaran di hidup kita. Nah, orang yang udah punya buah roh, dia pasti punya kesabaran. Orang yang punya kasih, dia pasti punya kesabaran. Dan orang kalau udah punya buah roh dan punya kasih, maka itu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang lebih dari pemenang itu apa? Orang yang hidupnya, wah pokoknya mau orang lain buat apa juga dia mah santai aja gitu. Karena dia punya kesabaran. Makanya dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 bilang gini. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Alkitab berkata gini, kalau kita punya kasih, kalau kita punya buah roh, maka ada kesabaran dalam hidup kita. Kalau kita punya kesabaran, Alkitab berkata bahwa dia melebihi seorang pahlawan. Tahu nggak orang pahlawan? Orang pahlawan dia yang berjuang, dia rela meninggalkan segalanya, dia memperebutkan kemenangan. Itu pahlawan. Dihargai nggak dihargai, dia tetap berjuang. Dihormati nggak dihormati, dia tetap berjuang. Karena apa? Seorang pahlawan berjuang bukan untuk cari kehormatan. Seorang pahlawan berjuang bukan untuk dihargai, tapi seorang pahlawan dia berjuang karena dia tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang harus berjuang. Itu orang pahlawan. Oh, dia berikan segalanya. Sama dengan kita. Kalau kita udah jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya Tuhan, maka ada buah roh di hidup kita, ada kasih di hidup kita, maka kita akan jadi orang yang dikuasai oleh kesabaran. Kalau kita udah dikuasai kesabaran, maka kita adalah melebihi seorang pahlawan. Tadi dikatakan di Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32, di situ dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yuk teman-teman, kita belajar sabar hari ini. Wah, di rumah terus nih di masa pandemi, nggak bisa kemana-mana. Sabar, tenang. Karena ketika kita sabar, nggak keluar, nggak ke mall yang banyak orang gitu, kita tetap di rumah. Wah, kita pasti akan mengalami kemenangan. Kita tetap pakai masker. Keluar rumah, pakai masker, wah kita akan jadi orang pemenang, orang pahlawan. Wih, kita bisa menang segalanya. Makanya Alkitab berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Yuk, pagi hari ini atau siang hari ini teman-teman yang dengar acara ini, yuk miliki kesabaran. Seorang pahlawan dia berjuang untuk dia memperoleh kemenangan. Sama kita juga berjuang. Sabar itu udah ada dalam hati kita. Ketika kita percaya Tuhan, siapa yang sudah percaya Yesus katakan amin. Nah, kalau teman-teman udah percaya Tuhan Yesus, ada Yesus di hati kita. Kalau udah ada Yesus di hati kita, di hidup kita ada Tuhan Yesus, maka kita juga sebenarnya sudah punya kesabaran. Masalahnya kita mau sabar atau tidak. Yuk belajar sabar sama-sama, karena sabar itu perlu dilatih terus-menerus. Lagi ngantri, lalu ada yang serobot kita, sabar gitu ya. Kita minta sesuatu sama orang tua berkata, tunggu dulu, tunggu ya, nanti sabar. Karena nggak selalu semua ketika kamu minta harus diturutin. Kalau ada orang tua yang begitu kamu minta, langsung diturutin. Orang tua nggak sedang melatih kita untuk sabar. Tapi ada banyak anak-anak yang saya percaya ketika kamu minta sesuatu daripada orang tua berkata sabar ya. Maka kamu sedang dilatih kesabaran sama orang tua. Yuk, hari ini latih kesabaran. Karena ketika kamu sabar, yang pertama kamu udah ada buah roh. Yang kedua, ketika kamu sabar, kamu memiliki kasih di hidup kamu. Kalau kamu udah ada buah roh dan kasih, maka kamu akan jadi lebih dari pemenang. Mau jadi lebih dari pemenang? Mau jadi lebih dari pahlawan? Maka yuk latih kesabaran. Kalau kita sabar, Tuhan akan memberkati kita senantiasa. Hanya orang sabar yang gak akan pernah terpancing emosinya, lalu marah sama orang lain dan membenci orang lain. Orang sabar, dia membebaskan dirinya dari rasa benci, rasa marah, rasa sakit hati. Karena orang sabar adalah orang yang sudah beres dengan dirinya. Yuk sama-sama ikuti saya. Orang sabar adalah orang yang sudah beres dengan dirinya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami punya roh kesabaran. Karena sabar itu adalah buah roh, sabar itu bagian daripada kasih. Kami percaya kalau ada Kristus di hati kami, maka kami memiliki kesabaran. Ajar kami untuk kami terus-menerus melatih diri kami untuk kami boleh memiliki kesabaran. Hamba berdoa buat anak-anak yang di rumah hari ini, dimanapun mereka mendengarkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang sabar. Ketika mereka minta sesuatu sama orang tua, mereka sabar. Ketika mereka sedang belajar di rumah terus, udah mulai bosen, mereka sabar. Sebab Tuhan yang akan memimpin mereka semua. Terima kasih buat hari ini, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini, sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.